Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di bawah langit jauh sekali, seorang pria berjubah Konfusianisme muncul entah dari mana. Di belakangnya, ada juga sekelompok orang. Sui tidak bisa tidak terkejut bahwa pria berjubah Konfusianisme adalah pria tua yang diam-diam berbicara dengannya ketika dia berada di tanah kenaikan. Itu juga, Hu Hai palsu, di Liu Yunjing dan lainnya. Peri dari Yunji Xianfu. Setelah pria berjubah Konfusianisme tiba dengan sekelompok orang, dia melirik Sui dan menatap Qi Fufeng. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak melihatnya, kamu orang tua juga punya pemikiran lain," dan dia mengambil putra ini dari Liu Yunjing dan yang lainnya. Mata Sui aneh, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa pria berjubah Konfusianisme masih tidak tahu apa yang terjadi di tempat kenaikan. "Bagaimana Anda menemukan saya?" Sui bertanya. Dia dan Qi Fufeng telah lama meninggalkan Gunung Bailu. Meskipun mereka tidak pernah menyembunyikan keberadaan mereka, mereka tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Bagaimana Sui tidak terkejut? Pria berjubah Konfusianisme menyeringai dan berkata, "Orang yang saya cari tidak dapat disembunyikan oleh para dewa dan Buddha di langit." Ketika suara itu terdengar, dia melambaikan tangannya dengan tajam, "Ambil mereka." Ledakan. Lebih dari 10 abadi di belakangnya menembak tanpa ragu-ragu, semuanya dibantai di Qi Fufeng. Tidak diragukan lagi mereka melihat Qi Fufeng sebagai ancaman. Adapun Sui, mereka sama sekali tidak terlihat. Qi Fufeng meraih tangannya. "Jika Anda di penjara." Kemudian, bersama dengan telapak tangan dan jari Qi Fufeng yang menonjol, mereka terlipat. Ledakan. Lebih dari selusin makhluk abadi yang dipenjara semuanya ditangkap dan diledakkan. Percikan darah dan percikan, mewarnai langit menjadi merah. Dari awal hingga akhir, Qi Fufeng tampak acuh tak acuh dan tenang, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Senyum pria berjubah Konfusianisme membeku, dan tanpa sadar dia mengucapkan kata umpatan. Rasa dingin menjalar ke kepalanya dari tulang punggungnya, seluruh tubuhnya membeku, dan dia sepenuhnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. "Sekarang, bisakah kita mengobrol dengan baik?" Sui bertanya sambil tersenyum. "Saya." Pria berjubah Konfusianisme menelan ludah, lalu berbalik dan lari. Ledakan. Di telapak tangannya, jimat rahasia hancur, mengubah seluruh tubuhnya menjadi kabut, dan menghilang dari udara. Sebuah tangan putih besar dengan persendian yang jelas memegang lehernya dengan kuat. Di depan saya, pesona awan kabut tidak terlalu berguna. Sui yang acuh tak acuh terdengar. Pria berjubah Konfusianisme tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa orang yang memegang lehernya adalah Sui, sang penguasa. Tiba-tiba, dia hampir pingsan dan kehilangan suaranya. "Bagaimana kamu melakukannya?" Sui tertawa, mengangkat tangannya dan melemparkan pria berjubah Konfusianisme ke Qi Fufeng, dan berkata, "Aku serahkan padamu, aku hanya ingin tahu mengapa Yunji Immortal Mansion menatapku." Qi Fufeng mengangguk dan berkata, "Dimengerti. Jangan. Aku mengaku kalah. Jangan mencari jiwa, atau aku akan mati, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa." Pria berjubah Konfusianisme berteriak ngeri. Sui dan Qi Fufeng saling memandang, dan segera mengerti bahwa dalam jiwa seorang pria berjubah Konfusianisme, mantra terlarang kemungkinan besar telah ditetapkan, dan begitu jiwanya digeledah, dia akan pasti mati. Faktanya, tidak hanya di dunia manusia, tetapi juga di dunia abadi. Untuk mencegah musuh mencari jiwa, mereka sering menggunakan berbagai teknik dan cara rahasia untuk memasang mantra terlarang dan harta spiritual dalam jiwa para murid. Tentu saja, ini bukan untuk mengontrol para murid, tetapi untuk mencegah rahasia dan warisan sekte dicuri oleh musuh dengan metode rahasia pencarian jiwa. Setelah memikirkannya, Sui berkata, "Jawab aku 2 pertanyaan, aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, tetapi juga memberimu cara untuk hidup." Pria berjubah Konfusianisme buru-buru berkata, "Katamu." Sui berkata, "Di tanah kenaikan, mengapa kamu menatapku?" Pria berjubah Konghucu itu memasang wajah pahit dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak tahu identitas dan asal Anda, dan saya tidak tahu apa-apa tentang Anda. Alasan mengapa saya menemukanmu adalah dengan menggunakan metode rahasia."
Su Yi berkata, oh metode rahasia apa? Pria berjubah Konghucu itu berkata, metode rahasia untuk menemukan orang, setelah menggunakannya, dapat menghasilkan induksi unik, sehingga mengunci target yang Anda cari. Su Yi sedikit mengernyit dan mengerti. Pria berjubah Konfusianisme ini tidak mengenali dirinya sendiri, tetapi melalui metode rahasia, dia menegaskan bahwa dia adalah target yang dia cari. Demikian pula, kali ini, alasan mengapa pria berjubah Konfusianisme dapat menyergap dirinya sendiri di jalan di depan seperti seorang nabi, pasti menggunakan teknik rahasia seperti itu. Siapa yang memintamu melakukan ini? Su Yi bertanya. Pria berjubah Konfusianisme berkata tanpa ragu, saya akan mengirim kepala sekolah. Qi Fufeng berbisik dari satu sisi kepala sekolah Yunji Immortal Mansion saat ini, bernama Sun Xiaocheng, diduga adalah seorang lelaki tua yang selamat dari era kejatuhan abadi. Realm Immortal King. Raja Peri Negeri Ajaib. Su Yi menggosok alisnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang jauh dari peran di level ini. Bahkan, apalagi Raja Abadi ada di depan. Kali ini, tepat ketika Su Yi hendak mengatakan sesuatu, pria berjubah Konfusianisme tiba-tiba mengeluarkan jeritan melengking dan menyakitkan, dan semua vitalitas menghilang. Wajah Qi Fufeng suram, dan dia berkata, Tuan Dijun, jiwa orang ini telah hancur dan hilang. Tampaknya seseorang telah memperhatikan bahwa orang ini ditangkap oleh kita hidup-hidup, dan dia membunuhnya tanpa keraguan. Berbicara, dia dengan cepat mencari barang-barang pada pria berjubah Konfusianisme, mencoba menemukan beberapa petunjuk berharga. Tapi pada akhirnya tidak ada apa-apa. Ini membuat Qi Fufeng menyadari ada yang tidak beres. Tidak perlu ditebak, aku mungkin sudah tahu siapa yang dilakukan Yunji Immortal Mansion ini. Su Yi berbisik. Memancing. Dewa yang disebut, pria tua pintar, oleh pria bersenjata wanita. Nelayan bertanggung jawab atas kekuatan sebab dan akibat, dan Su Yi pernah merebut, pemotongan rumput, di medan perang pertama dan memperoleh, kail sebab akibat, yang ditinggalkan oleh nelayan. Karena itu, pria bersenjata wanita itu memperingatkan Su Yi bahwa malapetaka karma terjadi padanya. Bahkan jika Anda membuang kaitan sebab akibat, Anda tidak dapat menyingkirkan malapetaka sebab akibat ini. Sekarang, ketika Su Yi baru saja tiba di tempat kenaikan, pria berjubah Konfusianisme dari Yunji Immortal Mansion menggunakan metode rahasia untuk menemukannya segera. Ini jelas sebuah anomali. Tidak perlu terlalu dipikirkan, Su Yi berani menyimpulkan bahwa tindakan Yunji Xianfu terhadapnya kali ini pasti diilhami oleh si pemancing. Hanya berdasarkan apa yang disebut kekuatan kausal, orang-orang Yunji Xianfu dapat menemukan diri mereka melalui metode rahasia. Namun, Su Yi tidak terkejut. Di medan perang pertama, pria bersenjata wanita itu pernah berkata bahwa dia punya cara untuk menyelesaikan karma semacam ini. Tapi Su Yi menolak. Alasannya sangat sederhana, Su Yi sendiri juga bisa menyelesaikan masalah ini. Alasan mengapa itu tidak menyelesaikannya adalah karena dia menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk melihat seberapa mampu nelayan itu. Saat ini, dia menilainya secara kasar. Bahkan sebagai dewa, nelayan tidak bisa datang ke negeri dongeng secara langsung, dia hanya bisa mengeluarkan dekret untuk membiarkan Suanji Xianfu bekerja untuknya. Di dunia peri sekarang ini, pernahkah kamu melihat dewa? Su Yi bertanya. Tidak. Qi Fufeng menggelengkan kepalanya, namun, generasi muda mendengar bahwa kehendak para dewa diam-diam menyusup ke dunia abadi, dan di belakang beberapa kekuatan abadi, diduga ada kekuatan yang tidak diketahui dari dewa berdiri. Su Yi sedikit mengangguk. Ini normal. Para dewa mungkin tidak ada di dunia, tetapi mereka dapat mengirim utusan mereka untuk berjalan di negeri dongeng. Qi Fufeng berkata, hampir semua raksasa ini mundur, dan mereka tampaknya menghindari bencana yang tidak diketahui. Seperti kalajengking darah agama Taiking, dikatakan bahwa dia mulai mundur sejak lama, dan tidak pernah muncul sekalipun. Su Yi terkejut dan berkata, hindari masalah. Qi Fufeng berkata, ya, dikatakan dalam rumor, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dihindari para raksasa itu.
Di dunia peri, hampir semua karakter yang bisa disebut raksasa langit dan legenda tertinggi adalah karakter tak tertandingi yang telah menginjakkan kaki di puncak negeri dongeng. Yaitu, keberadaan di atas urutan ketiga Taijing. Wang Ye yang asli adalah legenda. Sepertinya negeri dongeng hari ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Su Yi menghela nafas. Qi Fufeng memandang Zhuang Su berkata, Kaisar baru saja kembali, dan dia akan dapat membiasakan diri dengan dunia dan kembali ke puncak jalan abadi. Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Kali ini dia kembali ke alam abadi, dia sudah memiliki tujuan dan rencana kultivasi yang jelas. Hal pertama yang harus diselesaikan adalah penyesalan dan sebab akibat yang ditinggalkan Wang Ye sebelum kematiannya. Menggantikan penyesalan di kehidupan lampau, memotong sebab dan akibat dari kehidupan lampau, dan sepenuhnya mengalahkan Wang Ye dalam pertarungan suasana hati. Dengan cara ini, tidak ada kekurangan suasana hati. Di jalan berikutnya, Su Yi menanyakan tentang cedera Qi Fufeng secara mendetail. Saya harus mengatakan bahwa cedera Dao Qi Fufeng memang sangat serius. Kecuali jika legenda tertinggi itu seperti raksasa, tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Tentu saja, ini tidak sulit bagi Su Yi. Memiliki pengalaman hidup dan ingatan Wang Ye, bagi Su Yi, dia mungkin tidak dapat membantu Qi Fufeng memperbaiki cedera Dao, tetapi dia dapat memberinya metode rahasia untuk memperbaiki cedera Dao. Kamu menyimpan metode rahasia ini dengan baik, dan berlatih dengan rajin. Dalam 3 tahun, kamu akan dapat memperbaiki cedera Dao dan menyembuhkannya sepenuhnya. Su Yi mengeluarkan slip batu giok, mengukir tulisan suci Tao yang disebut, memahat roh dan mengubah hujan, ke dalamnya, dan kemudian memberikannya kepada Qi Fufeng. Qi Fufeng sangat senang dan bersyukur. Su Yi mengeluarkan jimat rahasia lain dan menyerahkannya kepada Qi Fufeng. Ketika kekuasaan itu diselesaikan dengan benar, ambil jimat rahasia ini dan pergi ke Bailuzu, Floating Cloud City, untuk jalan-jalan. Ayo, bantu saya mencari tahu sesuatu sebelumnya. Tanda rahasia mencatat hal-hal yang saya ingin Anda tanyakan. Demikian pula, Anda hanya perlu membawa jimat rahasia ini, dan ketika saya tiba di Bailuzu, saya akan dapat menghubungi Anda. Qi Fufeng dengan sungguh-sungguh menerima jimat rahasia dan setuju. Segera, dia bertanya, bagaimana denganmu, Tuan Dijun? Saya. Mata Su Yi menunjukkan ekspresi kerinduan, saya berencana untuk berjalan-jalan di dunia ini terlebih dahulu, melihat-lihat, dan kemudian menerobos. Ngomong-ngomong menerobos. Qi Fufeng tertegun sejenak, lalu lega. Untuk keberadaan seperti kaisar, tampaknya tidak sulit untuk membuat terobosan di basis kultivasi. Oke, ayo berpisah. Su Yi tidak pernah suka ceroboh. Qi Fufeng membuka mulutnya, dan akhirnya mengepalkan tinjunya dan menyapanya, Tuan Kaisar, generasi muda akan memenuhi kepercayaan Anda dan menunggu Anda di Bailuzu. Di kejauhan, Su Yi melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang, ayo. Saat sosok Su Yi berangsur-angsur menghilang dari cakrawala, Qi Fufeng berbalik. Ini sudah malam. Matahari terbenam di langit bagaikan api, megah dan berwarna-warni. Su Yi berjalan di antara pegunungan, seperti berjalan-jalan di taman. Tidak sampai malam, saya akhirnya memasuki sebuah kota. Kota ini penuh dengan lampu dan lalu lintas. Ada banyak jenis biksu di mana-mana, dan ada banyak makhluk dari kelompok etnis yang berbeda. Namun, hampir tidak ada jejak makhluk abadi. Su Yi tahu ini. Di negeri dongeng, meskipun ada ratusan juta makhluk hidup, kebanyakan dari mereka adalah karakter di bawah negeri dongeng. Bahkan jika Anda berjalan di dunia, sulit untuk menemukan makhluk abadi. Terutama di beberapa tempat terpencil, bahkan makhluk abadi yang baru saja menginjakkan kaki di alam semesta adalah keberadaan yang hanya bisa dilihat oleh para biksu di dunia. Su Yi sedang berjalan di gang-gang gelap, bolak-balik di antara keramaian yang ramai, mendengarkan suara riuh, tapi ada rasa kehilangan di hatinya. Dunia ini seperti perjalanan terbalik, dan saya juga seorang pejalan kaki. Hiruk-pikuk dan hiruk-pikuk di depannya tidak ada hubungannya dengan orang yang lewat seperti dia. Ini adalah jalan praktik. Anda dapat bermain dengan dunia, Anda dapat berlama-lama dalam suasana kembang api, tetapi Anda harus terus memulai perjalanan dan mencari di jalan.
Segera, Sui menggelengkan kepalanya, meninggalkan jejak kekecewaan di hatinya, berbalik dan berjalan ke rumah komersial terbesar di kota. Dia berniat menjual semua harta tak berguna di tubuhnya untuk ditukar dengan batu abadi. Ketika dia keluar dari bisnis, Sui hanya menukar 3.000 batu abadi. Di dunia, sumber daya spiritual seperti batu abadi tidak dapat dilihat sama sekali. Tetapi di alam abadi, ini adalah sejenis mata uang keras, yang dapat digunakan untuk budidaya atau sebagai uang untuk membeli barang. Sayangnya, perusahaan komersial terbesar di kota ini memiliki sumber daya keuangan yang terbatas, dan tidak banyak batu abadi yang terkumpul. Sui hanya mengambil kurang dari 10% harta, jadi dia mengosongkan semua batu abadi perusahaan ini. Di jalan berikutnya, jika saya menemukan kota peri tempat makhluk abadi menghantui, saya dapat membuang harta di tubuh saya dengan imbalan sumber daya budidaya yang saya butuhkan. Sui diam-diam berkata. 49 benua di negeri dongeng. Wilayah masing-masing benua sangat luas, dengan banyak kota yang tersebar. Hanya di kota-kota besar teratas dapat ada sumber daya budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan manusia abadi. Kota-kota besar itu sering disebut kota peri oleh para biksu di dunia ini. Inilah manfaat dari negeri dongeng. Sumber daya budidaya dapat dilihat di mana-mana, tergantung apakah Anda memiliki uang untuk berdagang. Jika dibiarkan di dunia manusia, dengan Taoisme Sui, akan sangat sulit untuk menemukan sumber daya budidaya yang dapat memenuhi kebutuhannya. Objektif, apakah Anda ingin tinggal di hotel? Ketika Sui melewati sebuah penginapan, seorang asisten toko bertanya dengan penuh perhatian. Sui berhenti sejenak. Dia baru saja naik ke alam abadi hari ini, dan memang sulit untuk beristirahat dengan baik. Tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku tinggal di penginapanmu, aku khawatir seluruh kota akan menderita bersamaku. Asisten toko menginap untuk 2 orang dan 1 orang. Sui telah lama menghilang di jalan-jalan yang ramai. Hantu malang yang tidak mampu tinggal di toko, membual di depan Lao Su, hal macam apa? Asisten toko mengutuk dengan jijik. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan bertanya dengan hangat, apa yang baru saja dia katakan padamu? Suaranya dalam dan magnetis. Penjaga toko kedua mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan melihat sepasang mata yang sedalam dan segelap jurang, pikirannya terbentur, kesadarannya menjadi kabur, dan matanya menjadi tumpul. Dia menggumamkan dan mengulangi kata-kata Sui sebelumnya. Di bawah bayang-bayang lampu, lelaki itu mengenakan gaun panjang, rambutnya seperti mahkota, kulitnya seperti batu giok, tangannya di punggung, dan seluruh tubuhnya penuh detasemen. Hanya sepasang mata yang sedalam jurang hitam tampak aneh dan menakutkan. Pria berbaju panjang tidak bisa menahan tawa setelah mendengarkan kata-kata penjaga toko kedua, dan berkata, apa yang dia katakan sama sekali tidak salah. Suara itu masih bergema, dan yang lainnya menghilang begitu saja. Setelah setengah suara, asisten toko tiba-tiba terbangun, dan ekspresinya penuh ketakutan. Di luar kota, kota itu sepi dan sunyi. Gunung di kejauhan bergulung-gulung di malam hari, seperti ular piton naga yang melingkar di tanah, tanpa ujung yang terlihat. Di kedalaman langit, ada bintang dan bulan yang jarang, dan awan gelap tetap ada. Sui meletakkan tangannya di punggungnya, mondar-mandir di angin malam, berjalan ke kejauhan, berkibar dalam jubah hijau, dan menghilang tanpa jejak dalam beberapa kedipan. Menyusutkan tanah menjadi 1 inci, cakrawala begitu dekat. Saya mencari tempat untuk istirahat malam ini, saya takut gantung. Sui, yang sedang berjalan di antara gunung dan sungai, tiba-tiba menghela nafas. Suara masih bergema. Ledakan. Sebuah panah menembus langit dan meledak. Cahaya yang menyilaukan menghalau malam dan menerangi gunung dan sungai. Dentang. Sui tampaknya adalah seorang nabi, pedang dunia tersapu dari udara tipis, menghalangi semburan panah. Kekuatan dominan yang dilepaskan dari panah membuat Sui bergoyang untuk beberapa saat, dan seluruh tubuhnya dalam kekacauan. Mengikuti, di depan dan di kedua sisi Sui, 3 sosok menyapu, bergerak di langit, dan membunuh dengan kejam. Raksasa berjubah binatang dengan tombak.
Seorang wanita berbaju kuning dengan petir di kepalanya. Dan seorang pria kurus berbaju hitam dengan tangan kosong. Dari 3 orang yang menunjukkan jejak mereka hingga pembunuhan mendadak dan kejam, itu terjadi hampir dalam sekejap, sangat cepat. 3 makhluk abadi di dunia maya, dan seorang ahli panahan bersembunyi di kegelapan, barisan seperti itu tidak buruk. Ketika pikiran Sui berbalik, ada niat bertarung yang mendidih di kedalaman matanya. Dentang. Ledakan. Gunung dan sungai ini runtuh dan kehampaan bergolak. 3 makhluk abadi imajiner bergabung dan diblokir oleh Sui. Apakah ini benar-benar karakter yang baru saja naik ke dunia peri? Pria raksasa berjubah binatang itu terkejut. Jika anak ini tidak biasa, mengapa kita harus melakukannya sendiri? Wanita berbaju kuning memiliki nada dingin. Fantastis. Pria berbaju hitam itu menyeringai. Ketika mereka berbicara, mereka bertiga abadi dan perkasa, menembak seperti kilat, dan menyerang Sui. Benar-benar tidak tahu malu. Sui bergumam. Ini jelas merupakan intimidasi. Lagi pula, perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Selain itu, ini adalah yang abadi, bukan yang mati. Dalam situasi 1 lawan 1, Sui tidak takut, cukup untuk membunuh lawan dengan kekuatannya sendiri. Dalam kasus 1 lawan 3, Anda dapat memenangkan satu sama lain satu persatu, tetapi harus membayar mahal. Tapi situasi malam ini membuat Sui sadar bahwa tidak perlu bertarung sembarangan. Karena lawannya bukan hanya 3 makhluk abadi, tetapi juga ahli memanah yang tersembunyi secara rahasia. Selain itu, Sui tidak percaya bahwa ini adalah satu-satunya musuh malam ini. Karena itu, prioritas utama adalah membunuh musuh. Menggunakan cara paling ampuh untuk bertarung dengan cepat. 7 jari. Ledakan. Sebuah kepala berdarah terlempar ke udara. Karena kekuatan pedang ini, pedang itu tiba-tiba menjadi sombong dan menakutkan di luar imajinasi. Dengan kekuatannya di tingkat dunia maya, dia tidak mampu bersaing. Sayangnya, ketika dia bereaksi, dia telah dipenggal dan tubuhnya berada di tempat. Adegan ini membuat kesal 2 lainnya, dan mereka semua berubah warna. Mereka semua memainkan kartu as mereka. Tapi sia-sia. Setelah 13 jari, sosok Sui Junba melintas di langit seperti kereta api. Sebilah pedang menembus dada wanita berbaju kuning, mengeluarkan serangkaian darah yang menyilaukan. Kamu. Wanita berbaju kuning membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengatakan semuanya, sosoknya meledak menjadi awan darah dan menghilang. Pria kurus lainnya sudah mati, melemparkan pesona mesin kabut-kabut, dan langsung melarikan diri. Sayangnya, jika dia tahu adegan di mana pria berjubah Konfusianisme ditangkap, dia pasti tidak akan memilih untuk melakukannya. Melihat sosok Sui tiba-tiba muncul, dan lebih cepat darinya adalah pedang dunia manusia. Ledakan. Di pegunungan dan sungai yang jauh, suara marah terdengar. Sui segera pindah. Tempat keluarnya suara sudah lama hilang. Tidak diragukan lagi, master panahan itu telah melarikan diri jauh. Surga dan bumi kembali sunyi. Hanya saja gunung dan sungai sudah runtuh dan layu. Di bawah cahaya bintang yang redup, Sui, yang mengenakan jubah hijau, menyingkirkan pedang dunia, mengeluarkan kendi, mengangkat kepalanya dan minum, lalu berbalik. Dalam tubuhnya, roh peri, yang melonjak muncul, yang juga memungkinkan dia untuk memulihkan kekuatan yang dikonsumsi dengan menggunakan pedang 9 penjara dengan kecepatan luar biasa. Gunakan saat Anda berada di ranah mengangkat ranah sia. Tapi sekarang, dia tidak peduli. Yang paling penting adalah memulihkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Ya, Sui menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk membunuh musuh sebelumnya. Lawan terlalu tidak tahu malu, dan tidak mungkin baginya untuk tidak menggunakan kartu hole-nya. Dengan ranah kultivasinya saat ini, ketika dia menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, kekuatan yang dia lepaskan secara alami benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tanpa diduga, cukup membunuh peri asli di dunia maya. Bahkan jika pihak lain menyadarinya, akan sia-sia untuk menolaknya. Tidak lama setelah Sui menghilang, seorang pria dengan gaun panjang perlahan datang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.